Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Alvina Fauzia Gradenggo. Yang kedua, Rio Ahlan Faizal. Yang ketiga, Fatur Rizal. Yang keempat, Muhammad Latif Darmawan. Yang kelima, Abu Tholhah Mansur. Yang keenam, Kenya Ambon Prameswari. Oke, langsung saja. Rekan-rekan saya akan menjelaskan materi yang akan dibawa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ahlan Faizal dari program studi Sosial Ekonomi dan Humaniora Prodi Manajemen 2020 pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi dari konsep dasar manajemen kelompok 1. Organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, baik profit ataupun non-profit. Organisasi ini terdapat di mana-mana. Ada organisasi yang bersifat bisnis mencari keuntungan seperti perusahaan. Ada organisasi yang mendorong kegiatan sosial seperti kepengurusan RT atau RW. Bahkan ada organisasi yang bertujuan mengordinasi negara-negara di dunia seperti PBB. Adapun tujuan organisasi bermacam-macam. Contohnya, perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Universitas didirikan dengan tujuan memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan militer didirikan dengan tujuan pertahanan nasional. Tujuan ini menentukan karakteristik organisasi. Demikian dari saya tentang pengertian organisasi, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fauzia Gradenggo dari kelas manajemen pagi. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua, manfaat organisasi dan manajer. Manfaat organisasi. Yang pertama, organisasi melayani masyarakat. Yang kedua, organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga, organisasi memberi karir. Yang keempat, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Manfaat manajer. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan aktivitas organisasi. Yang ketiga, menggali serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. 3. Manajemen. Secara umum, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Sekian dari saya, dan teman saya akan melanjutkan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses manajemen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam artian kata, proses mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari proses manajemen. Bagian pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara untuk mencapai tujuan. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Fungsi dari perencanaan yaitu pertama, mengarahkan kegiatan organisasi. Yang kedua, memantapkan kegiatan anggota organisasi agar terkendali. Yang ketiga, memonitor kemajuan organisasi. Jika ada kesalahan, maka akan mudah terlihat dan dapat diselesaikan dengan cepat. Bagian yang kedua yaitu adalah pengorganisasian atau organizing dan staffing.
Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengordinasi sumber-sumber, daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Contoh kegiatan perusahaan kebanyakan di organisasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan, seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan yang lain-lain. Masing-masing dibagi menjadi bagian sendiri-sendiri, dan setiap bagian dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Bagian ketiga yaitu pengarahan atau leading. Setelah struktur organisasi ditetapkan dan bagian-bagiannya telah dibagi, manajer perlu mengarahkan orang-orang tersebut lebih spesifik. Maksud pengarahan yaitu memberi pengaruh atau memengaruhi orang-orang, memotivasi orang-orang untuk bekerja. Di bagian pengarahan merupakan bagian yang paling penting karena manajer harus berhadapan langsung kepada manusia dan harus memberikan keputusan terbaik sebagai penanggung jawab suatu organisasi. 4. Pengendalian atau controlling. Pengendalian bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Sebagai manajer harus selalu memonitor kemajuan atau kemunduran yang terjadi di suatu perusahaan atau organisasi. Fungsi pengendalian meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu menentukan standar prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan suatu prestasi dengan standar prestasi. 4. Melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Dan yang terakhir, proses manajemen dalam praktik. Maksud dari proses manajemen dalam praktik ialah, dalam kenyataannya, manajer melakukan keempat bagian tersebut yang telah dijelaskan. Namun, semua itu tidak terlalu terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenya Umbun Prameswari. Saya dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen. Berdasarkan hierarki, manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen puncak atau bisa disebut manajer tingkat atas. Manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, manajer menengah, yaitu sekelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer tingkat atas. Yang ketiga, manajer tingkat bawah. Manajer tingkat bawah bertugas mengawasi karyawan secara langsung. Jika tadi berdasarkan hierarki, sekarang berdasarkan fungsi. Manajemen berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2. Yang pertama, manajer umum, dan yang kedua, manajer fungsional. Manajer umum bertanggung jawab mengawasi unit tertentu. Manajer fungsional bertanggung jawab terhadap satu aktivitas organisasi tertentu. Meskipun manajer pada semua tingkat melakukan proses manajemen, manajer-manajer tersebut berbeda dalam hal alokasi waktu untuk semua aktivitas mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Butola Mansur dari Prodi Manajemen kelas Pagi. Di sini saya akan melanjutkan bagian D, peranan manajerial. Heisenberg melakukan pengamatan sehari-hari mengenai perilaku manajer. Dari pengamatannya, dia menyimpulkan bahwa manajer melakukan peran-peran atau roles tertentu seperti 1. Peranan hubungan manusiawi yang terdiri dari A. Peranan figur bapak. Peran figur bapak merupakan peran manajer sebagai pemimpin perusahaan. B. Peranan pemimpin. Manajer diharapkan menjadi pemimpin bagi anak buahnya, karena sukses tidaknya bawahan merupakan cerminan kemampuan manajer sebagai pemimpin. C. Peranan penghubung. Manajer sering juga memainkan peranan penghubung baik dengan pihak di dalam organisasi maupun dengan pihak di luar organisasi. 2. Peranan informasi. Peranan informasi merupakan konsekuensi lanjutan dari peranan hubungan manusiawi. Ada 3 macam peranan informasi, yaitu 1. Monitor. Peranan monitor membuat manajer selalu aktif mencari informasi yang bermanfaat, sehingga membuat manajer menjadi orang yang terinformasi. 2. Diseminasi. Manajer membagikan informasi yang diperolehnya kepada pihak lain, dan jika peran monitor dengan diseminasi digabungkan, maka akan tampak posisi manajer yang sangat penting dalam arus informasi. 3. Juru bicara. Peran juru bicara yaitu memosisikan
manajer sebagai wakil organisasi. 3. Peranan pengambil keputusan yang terdiri dari 1. Kewirausahaan. Melalui peranan kewirausahaan, manajer mengambil keputusan-keputusan penting seperti peluncuran produk baru dan penggabungan usaha dengan pihak lain. 2. Penyelesai gangguan. Manajer diharapkan dapat menyelesaikan gangguan-gangguan seperti pemogokan dan kelangkaan bahan baku. 3. Pembagi sumber daya. Peranan manajer harus menentukan sumber daya yang terbatas agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Yang keempat, berunding. Peranan manajer melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkaitan, dan manajer juga berperan sebagai penengah. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tantangan bagi seorang manajemen atau manajer. Dunia ditandai dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Tidak menutup kemungkinan perubahan ini juga berpengaruh untuk seorang manajer atau manajemen. Dan seorang manajer pun harus selalu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis seperti ini. Dalam hal seperti ini ada beberapa isu yang menjadi tantangan untuk seorang manajer atau yaitu pendidikan dan pengalaman atau profesionalisme. Pendidikan bukan merupakan satu-satunya syarat untuk menjadi seorang manajer. Bahkan ada banyak manajer yang sukses tanpa menempuh pendidikan yang formal. Akan tetapi kita dapat berargumen bahwa seorang manajer tidak hanya belajar di pendidikan formal, tetapi banyak juga yang belajar secara informal. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman tidak dapat diganti. Untuk menjadi seorang manajer yang baik, tentunya tidak cukup hanya bermodal dengan pendidikan formal atau teori. Tentunya harus berkaca, harus terjun langsung di lapangan atau di dunia nyata. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan visi. Apa sih yang dimaksud dengan visi dan mengapa seorang manajer harus memiliki visi? Jadi visi adalah tujuan perusahaan atau organisasi. Mau dikemanakan organisasi atau perusahaan tersebut, itulah yang dinamakan visi. Maka dari itu, seorang manajer atau manajemen harus memiliki visi yang jelas dan terarah untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu globalisasi. Globalisasi atau dimensi internasional menjadi semakin penting untuk perusahaan multinasional yang bergerak di beberapa negara. Internasional merupakan salah satu pilihan strategis untuk suatu perusahaan yang ingin usahanya terus berkembang. Akan tetapi, untuk mencapai go internasional ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang manajer. Antara lain, menguasai bahasa asing atau bahasa internasional, kemudian memahami peraturan-peraturan internasional dan juga mengetahui budaya-budaya internasional. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Di sini muncul pertanyaan apakah etika merupakan faktor penting untuk kesuksesan seorang manajer. Di sini masih banyak kontroversi antara iya atau tidak. Terlepas dari jawaban benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, etika bisa menyadarkan manajer bahwa tindakannya dapat berakibat atau berefek untuk semua pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.